Presentasi kelompok 4 Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Unit Layanan Modal Mikro Syariah. Anggota kelompok. Yang pertama Tika Kezia dengan NIM 1916050091. Yang kedua Viviana Febri Salni dengan NIM 1916050092. Dan saya sendiri Sahkia Aulianingsi dengan NIM 1916050093. Topik pembahasan. Yang pertama, sejarah berdirinya ULAM. Yang kedua, visi dan misi ULAM Syariah. Yang ketiga, produk ULAM Syariah. Yang keempat, tahapan dan strategi pembiayaan ULAM. A. Sejarah berdirinya ULAM. Permodalan Nasional Madani PNM didirikan di Jakarta berdasarkan TAP 15 MPR tahun 1998, Letter of Intent IMF tanggal 16 Maret 1999, PP nomor 38/99 tanggal 25 Mei tahun 1999, serta Akte Notaris nomor 1 tanggal 1 Juni 1999 yang mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia RI nomor C11609 HT.0101 tahun 99 tanggal 23 Juni 1999. Kemudian pada bulan Agustus 2008 PT PNM meluncurkan program pembiayaan langsung yang disebut Unit Layanan Modal Mikro atau disingkat dengan ULAM. Unit layanan modal mikro adalah layanan pinjaman modal untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang disertai dengan program pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengolahan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. ULAM Syariah telah beroperasi sejak ULAM didirikan. Meski demikian, sampai tahun 2019 pembiayaan syariah baru dapat dilayani sebanyak 57 unit ULAM syariah dari 628 kantor unit ULAM yang ada dengan cakupan wilayah 2.837 kecamatan di Indonesia. Untuk PNM cabang Padang sendiri saat ini terdiri dari 16 kantor unit ULAM dengan 3 kantor klaster. Keunggulan ULAM yaitu memberikan pembiayaan. Yang kedua, melakukan berbagai pembinaan secara intensif melalui program pengembangan kapasitas usaha atau disingkat PKU dalam bentuk pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. B. Visi dan misi ULAM. Yang pertama, visi ULAM menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi UMKM yang berlandaskan prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. 2. Misi ULAM. Yang pertama, menjalankan berbagai upaya yang terkait dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan kewirausaha para pelaku bisnis UMKM. Yang kedua yaitu membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKM. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi permodalan nasional Madani PNM, perusahaan pengembangan budaya yang memegang komitmen pada kualitas produk dan jasa, perusahaan yang bersih, transparan, dan profesional, serta suasana kerja yang kondusif dan meningkatkan kompetensi SDM. Produk ULAM. Produk pembiayaan yang ditawarkan ULAM Syariah adalah modal kerja syariah, yang mana modal kerja syariah yaitu pembiayaan yang ditujukan memberikan modal usaha
atau pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan. Macam-macam produk ulam sebagai berikut. Yang pertama, mikro madani murabaha 10, yang kedua mikro madani murabaha 25, yang ketiga mikro madani murabaha 50, yang keempat mikro madani murabaha 100, dan mikro madani murabaha 200. Tahapan dan strategi pembiayaan ulam. Yang pertama yaitu tahapan ulam. Mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh ulam syariah terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama inisiasi, verifikasi, dan apresial dan analisis. Kedua, pengikatan, pencairan, dan administrasi. Ketiga, pembayaran angsuran. Keempat, monitoring dan pelaporan. Kelima, pelunasan dan pelepasan jaminan. Appraisal dalam ulam syariah adalah pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan calon nasabah berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan. Maka tahap inisiasi, verifikasi, apresial, dan analisis secara sistematis dapat kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menerima permohonan pembiayaan mikro syariah dari calon debitur dan memeriksa kelengkapan apakah dokumen apabila belum lengkap, maka diinformasikan kepada calon debitur tersebut. Yang kedua, melakukan pengecekan data calon debitur apakah termasuk debitur lama atau tidak. Yang ketiga, input data debitur dalam aplikasi sistem pencatatan debitur. Yang terakhir, mengajukan pengecekan debitur di sistem informasi debitur CID sesuai PM sistem informasi debitur yang berlaku. Pengikatan, pencairan, dan administrasi tahap kedua dari mekanisme pembiayaan yang dilakukan ulam syariah. Adapun prosedur-prosedur yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penandatanganan akad murabaha bil wakalah jual beli dengan dukungan titipan dengan debitur sesuai kebijakan yang berlaku. Mengajukan nota pencairan pembiayaan syariah NPPS berdasarkan akad pembiayaan yang disetujui. Yang terakhir yaitu membuat tanda terima pencairan pembiayaan yang akan ditandatangani oleh debitur. Tahap ketiga dari mekanisme pembiayaan yang dilakukan unit layanan modal mikro syariah adalah pembayaran angsuran. Adapun prosedur-prosedur yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengisi slip setoran, menyerahkan kartu jadwal angsuran, dan menyerahkan uang tunai ke kolektor. Yang kedua, debitur datang ke kantor unit layanan modal mikro syariah untuk membayar angsuran dengan mengisi slip setoran rangkap 2. Kemudian debitur menyerahkan slip setoran angsuran, uang tunai sesuai nominal, dan kartu jadwal angsuran ke kasir. Yang ketiga, debitur melakukan pembayaran angsuran melalui bank pada rekening yang ditunjuk, kemudian menginformasikan ke kolektor kasir setelah melakukan penyetoran transfer. Tahap keempat dari mekanisme pembiayaan yang dilakukan unit layanan modal mikro syariah adalah monitoring dan pelaporan. Adapun prosedur-prosedur yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, unit manajer melakukan monitoring terkait dengan seluruh aktivitas operasional pembiayaan. Yang kedua, melaporkan ke kepala cabang dan kepala grup pembiayaan usaha mikro hasil dari monitoring. Tahap terakhir dari mekanisme pembiayaan yang dilakukan unit layanan modal mikro syariah adalah pelunasan dan pelepasan jaminan. Adapun prosedur-prosedur yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membawa slip setoran angsuran dan uang tunai sesuai nominal pada slip
ke kasir. Yang kedua, kasir menerima slip angsuran dan uang tunai. Yang ketiga, debitur menerima slip setoran pelunasan dari kasir. Yang keempat, marketing officer unit manager menyerahkan jaminan dan surat tanda lunas hasil asli kepada debitur. Selanjutnya, strategi pembiayaan unit layanan modal mikro syariah. Unit layanan modal mikro syariah mempunyai beberapa strategi dalam menangani pembiayaan murabahah kepada nasabah. Strategi pembiayaan merupakan alat untuk mencapai perubahan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, jangka pendek, atau program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya guna membantu para nasabah mengembangkan usahanya. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh unit layanan modal mikro syariah sebagai berikut. Yang pertama, strategi produk. Produk pembiayaan yang paling menonjol adalah pembiayaan murabahah yang dikenal dengan sebutan madani mikro murabahah. Yang kedua, strategi harga. Untuk strategi harga pada produk pembiayaan madani mikro murabahah, unit layanan modal mikro syariah menawarkan margin yang menarik. Yang ketiga, strategi distribusi. Untuk strategi distribusi, sebagian besar nasabah unit layanan modal mikro syariah adalah pedagang yang mempunyai lapak di pasar. Yang keempat, strategi promosi. Dalam strategi promosi, unit layanan modal mikro syariah hanya menggunakan strategi penyebaran brosur di pasar-pasar.